Oke baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Miki Amalo di Source Media Channel. Dan di video saya kali ini seperti biasa saya akan bagikan lagi satu buah source code, yaitu source code untuk mengolah dana komite di sekolah ya teman-teman. Jadi ada beberapa sekolah itu yang masih menggunakan dana komite untuk menunjang akomodasi atau kebutuhan di sekolah. Untuk itu kita butuh sebuah aplikasi untuk mengelola dana komite tersebut, sehingga secara administratif dana komite itu secara pelaporan dan administrasinya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke aplikasinya. Jadi yang pertama ini adalah tampilan login dari aplikasi komite ya. Di sini kita beri nama aplikasi untuk kom ya teman-teman. Namanya di sini saya kasih nama Akom, aplikasi komite. Ini untuk halaman loginnya. Untuk loginnya ini ada beberapa pilihan login ya. Ada untuk dari bendahara sekolah. Kemudian untuk komite sendiri. Jadi kita login dulu sebagai bendahara ya. Di sini password defaultnya bendahara 12345. Oke, setelah kita login akan masuk tampilan seperti ini. Jadi ini tampilan dashboard awalnya, ada pemasukan, ada pengeluaran, kemudian ada saldo ya. Di sini untuk pengeluaran saldo ini data default ya, yang sebelumnya sudah pernah saya isi. Kemudian di sini ada kalender, ini hanya widget saja untuk menghiasi tampilan di bawah ini ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada bagian data. Di sini ada namanya data rencana ya teman-teman. Jadi di setiap awal tahun itu nanti si bendahara akan menginput rencana penggunaan dana selama 1 tahun berikutnya ya teman-teman. Jadi seperti RAPS lah, seperti itu. Nah RAPS ini nanti akan diinput oleh bendahara dan kemudian akan disetujui oleh ketua komite sendiri. Jadi akan diajukan dulu oleh pihak bendahara sekolah untuk RAPS-nya, kemudian nanti si ketua komite akan login untuk memverifikasi apakah dia setuju atau tidak. Yang pertama kita bisa contohkan di sini, pilih anggaran, contohnya pembangunan. Di sini dianggarkan akan ada pembangunan dengan biaya contohnya 100 juta ya, 101. Oke. Kemudian pembangunan gedung kelas contohnya. Kemudian di submit. Nanti secara otomatis akan ada muncul di sini ya tanggal ajukan ya. Jadi setelah diinput nanti si bendahara akan bisa klik tombol ajukan. Oke. Akan ada notifikasi untuk apakah melanjutkan proses pengajuan, klik OK. Oke, kemudian statusnya masih pending, artinya belum diverifikasi atau disetujui oleh ketua komite. Nah, di sini ketua komite bisa login ya, teman-teman. Di sini contohnya saya logout. Kemudian nanti akan di login oleh ketua komite. Oke, ketua komite login. Kemudian di bagian approval, approve. Nanti di sini ada data pengajuan ya, diajukan tanggal berapa. Kemudian apakah kalau seandainya ketua komite itu menyetujui anggaran ini 100 juta selama 1 tahun, maka dia akan klik pada tombol setujui. Jika dia menolak dan dia minta untuk merevisi, maka dia akan klik pada tombol revisi. Contohnya sini dia klik setujui, kemudian OK. Oke, maka secara otomatis ada tanggal approve-nya, tanggal ajukan dan tanggal approve, kemudian statusnya telah disetujui oleh ketua komite. Dan di sini juga ketua komite bisa lihat data transaksi ya, pemasukan, kemudian pengeluaran dan lain sebagainya. Oke. Di sini kurang lebih seperti ini, kemudian ada laporan per bulan, per tahun. Kemudian ada setting untuk ubah password ya. Jadi ketua komite ini hanya bisa saja melihat datanya, tapi untuk aksi untuk hapus dan editnya itu dilakukan oleh bendahara sendiri. Oke, kemudian di sini ada data bendahara ya, nama bendahara di sini. Jadi di sekolah itu tidak patokan yang satu bendahara ya, bisa lebih dari satu bendahara. Jadi nanti setiap anggaran yang keluar ataupun masuk di sini keterangan itu dikeluarkan oleh bendahara siapa, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita login lagi sebagai bendahara di sini. Oke, kemudian di sini ada data pemasukan ya. Di sini bendahara silakan masukkan kode pemasukan ya. Contohnya kode anggaran 1.1, pemasukannya adalah SPP. Kita submit. Oke, otomatis di sini ada biaya pemasukan, bisa diedit. Kemudian ada untuk pengeluaran. Oke.
Contohnya ada pembangunan belanja makanan, kita bisa tambah contohnya 2.3 untuk bayar listrik, bayar wifi ya, bayar listrik contohnya. Oke, submit. Oke, kemudian di sini ada data saldo ya. Di sini seandainya kalau aplikasi ini Bapak Ibu gunakan selama ini sudah menggunakan manual, kemudian akan menggunakan aplikasi, Bapak Ibu bisa mengupdate saldo terakhirnya di sini berapa saldo. Oke, kemudian di sini juga ada tahun anggaran ya. Jadi sini tahun anggarannya tentunya adalah 2023-2024, statusnya aktif. Status aktif ini artinya ketika status, contohnya di sini ada banyak tahun anggaran ya. Bendahara kemudian dia hanya mengaktifkan satu tahun anggaran, maka tabel untuk transaksi pemasukan dan pengeluaran yang tampil itu hanya tahun anggaran itu saja. Tahun anggaran sebelumnya itu otomatis tidak akan tampil ya teman-teman. Oke, sorry ini laptop saya masih macet ya teman-teman. Sedang seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sorry ini laptop saya tadi agak sempat macet. Oke, jadi ini untuk tahun anggarannya ya. Jadi bisa diaktifkan. Kalau diaktifkan berarti tabel yang akan tampil di data transaksi dan data pengeluaran itu adalah tabel di tahun anggaran itu saja. Contohnya ada 3 tahun anggaran di sini, mau aktifkan 2 saja, maka 2-nya diaktifkan, maka otomatis di tabel transaksi pengeluaran atau masukan itu akan tampil data transaksi untuk tahun 2 tahun yang kita sudah aktifkan itu. Oke, kemudian di sini ada transaksi ya. Ini yang paling penting, di sini kita bisa tambah transaksi ya. Contohnya di sini SPP, jumlahnya ada pemasukan 500.000. Oke, kemudian kita bisa submit. Oke, kemudian data berhasil di sini. Oke ya, jadi sini jumlah SPP masukannya berapa ya? Bendahara yang menginput ini atas nama siapa? Jadi sini ada keterangan nama bendaharanya nih. Oke. Jadi bisa multi bendahara ya, tidak otomatis hanya satu saja, bisa 2 atau 3 bendahara. Nanti bisa terdeteksi dari data di sini diinput oleh bendahara siapa. Kemudian ini bisa diedit juga ya teman-teman, kalau seandainya ada perubahan dalam proses penginputan data ini. Kemudian juga ada pengeluaran di sini. Setelah kita menginput pengeluaran, contohnya di sini saya untuk pengeluaran bayar listrik, tujuannya bayar listrik. Jumlahnya itu contohnya 500.000. Oke, submit. Oke, maka secara otomatis di sini akan dimasukkan slip ya. Sini kita bisa cetak juga ya kwitansinya untuk pembayaran listrik ya. Contohnya ada yang ingin pergi membayar, dia ambil uang, dia tanda tangan dulu di sini. Nah, kwitansi ini bisa kita cetak. Contohnya si bendahara mengeluarkan uang 500.000 untuk pembayaran listrik, diserahkan kepada siapa gitu. Nah, yang menerima siapa untuk diminta untuk membayar listrik tersebut, maka menggunakan kwitansi pembayaran ini. Jadi ada keterangan di sini, nomor kwitansi, jenis anggaran, jumlah uang, dan untuk pembayaran listrik terbilangnya berapa di sini untuk kwitansinya. Oke, kemudian setelah itu bisa diupload juga slip ya, slip atau nota setelah di setelah kita sudah selesai bayar listrik, kita bisa upload di sini ya. Contohnya di sini. Oke, kita upload slipnya. Jadi slip dan nota itu sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Jadi slip itu setelah mengeluarkan uang 500.000 akan ada nota, ada slip ya. Slip yang setelah kita beli dapat struk. Kemudian ada nota. Nota itu kalau yang tulisnya manual. Oke ya. Jadi sini bisa upload slip, bisa upload nota. Oke, kemudian di sini ada laporan ya teman-teman. Kita bisa pilih bulan. Contohnya ini saya input hari ini di bulan Mei ya. Bulan Mei 2024. Kita bisa lihat ya ada transaksi di sini. Oke, 500.000 pengeluaran total ya. Pemasukan dan juga ada pengeluaran, bisa ditantangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan juga disetujui oleh ketua komite. Oke, kemudian ada juga untuk tahunan ya, per tahun berapa. Ini kita bisa lihat transaksinya untuk per tahun dan juga per bulan. Kemudian di sini contohnya pembangunan ini kan rencananya 10 juta, contohnya di sini sudah terrealisasi sampai dengan bulan Mei adalah 2 juta rupiah, maka presentasinya adalah 20%. Begitu juga dengan belanja makanan. Di sini rencananya selama setahun ini ada 50 juta anggaran yang dikeluarkan untuk belanja makanan, dan sampai dengan bulan ini sudah terrealisasi sekitar 24 juta atau 48% ya dari target. Jadi ada rencana, ada realisasi, dan ada persentasenya.
Kemudian di sini juga ditentangkan oleh bendahara kepala sekolah dan disetujui oleh ketua komite. Oke. Kemudian di sini ada setting ya untuk ubah password. Kemudian di sini ada penggajian. Ini hanya untuk membantu untuk nama guru, tahun masuk, kemudian nanti diinput ya bayar gajinya itu ya. Di sini bisa cetak slip ya. Di gajinya ini juga sudah ada pemotongan. Jadi ini tanda tangannya udah pakai barcode-nya dari tanda tangan kepala sekolah ya. Total gaji berapa, ada sumbangan kedukaan dan lain-lain, dan gaji bersihnya berapa. Oke. Itu untuk slip pembayaran gaji, dan di sini ada tambahan untuk arsip ya. Jadi si bendahara bisa mengupload arsip-arsip penting yang dibutuhkan untuk sebagai administrasi dari komite itu sendiri. Oke ya, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aplikasinya. Nanti teman-teman yang berminat bisa kontak saya di nomor WA yang akan saya taruh di bawah, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dari saya, Mifi Amalo. Tuhan memberkati.